Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap hingga Kamis sore penyidik KPK masih berada di lapangan sehingga pihaknya belum bisa ungkap secara detail terkait dengan OTT tersebut. Operasi senyap KPK ini terkait kasus dugaan pemerasan ke sejumlah perusahaan, pengurusan sertifikasi, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini 21 kendaraan, sampai saat ini 21 kendaraan yang sudah diamankan, 15 kendaraan roda 4 dan 6 kendaraan roda 2. Ya, nanti kami update terkait siapa-siapa saja pihak yang diamankan, termasuk kronologi dan juga konstruksi perkaranya. Diamankan dari berapa orang dan juga dari mana kemarin? Ya, nanti kita jelaskan lebih detailnya ya, diamankan dari pihak siapa saja begitu, karena dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan kali ini sebagian teman-teman juga masih di lapangan. Oke ya, makasih ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya. Gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin. Cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera gue untuk berapa tahun lah. Gitu. Yang jelas pasti miliaran gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Ini nanti KPK denger nih, jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga, silakan kalian ngasih bonus. Usai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer, beredar video viral diduga Noel mengajak pihak-pihak tertentu membuat fakta integritas yang memberi hukuman mati kepada pelaku korupsi. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee menyatakan tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi. Pihaknya juga akan merevisi aturan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kasus yang menjerat Ebenezer. Sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan. Istana merespon operasi tangkap tangan KPK yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Presiden tak segan mengganti Ebenezer jika terbukti bersalah. Yang berkali-kali diingatkan oleh
Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah. Selama menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer kerap menggelar sidak ke sejumlah perusahaan nakal. Ebenezer pun memperingatkan pengusaha agar tidak main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Saya dipaksa. Dipaksa paksa kamu? Siapa yang paksa? Itu yang kurang ajar begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Lu bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Amarah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer memuncak saat sidak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Pekanbaru sekitar April 2025. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan perusahaan yang menemui Wamenaker. Bahkan saat meminta bertemu pimpinan perusahaan, karyawan tak ada yang menanggapi. Sidak ini menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawan. Tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengembalikan ijazah para mantan karyawannya. Noel pun mengancam akan menyegel perusahaan tersebut. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Kemarin sidak di Depok itu cukup mengejutkan. Inilah video postingan terakhir Wamenaker Immanuel Ebenezer sebelum ditangkap KPK. Dalam video yang diposting pada 20 Agustus 2025, tegas dan jelas Ebenezer memperingatkan pengusaha jangan main-main di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekali lagi saya peringatkan untuk para pengusaha yang nakal, jangan bermain-main di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apa yang saya lakukan ini jelas ngasih pesan ke mereka yang kurang ajar dengan buruh dan rakyat Indonesia. Sejumlah wartawan menjadi korban intimidasi dan pengeroyokan saat meliput penyegelan sebuah pabrik pengolah limbah di Serang, Banten. Beginilah arogansi oknum ormas dan petugas keamanan yang berjaga di PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup dikeroyok. Pengeroyokan terjadi karena adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 Import oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan ini diduga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebelum pengeroyokan terjadi, petugas keamanan diduga anggota BRIMOB sempat ditegur oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena berusaha menghalangi tugas wartawan. Namun setelah penyegelan usai, ormas dan oknum anggota BRIMOB tersebut balik menyerang wartawan dan humas kementerian. Kami sudah melakukan pemasangan segel dan plat di Februari 2022. Tapi ternyata perusahaan bukan hanya tidak taat terhadap apa yang menjadi arahan untuk kewajibannya, tapi juga bahkan yang pertama dia membuka segel yang sudah kita pasang. Yang kedua, mereka Kita ke informasi lain, pemirsa. Dr. Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa hari ini mendatangi Polda Metro Jaya. Dr. Tifa datang untuk diperiksa terkait dengan ijazah Jokowi. Dalam perkara yang lain, saya diminta oleh kepolisian dengan membawa buku putih Jokowi, Dr. Tifa datang bersama kuasa hukum dan terlapor ijazah Jokowi Rosuryo ke Polda Metro Jaya. Menurut Dr. Tifa, kasus yang dihadapinya terkesan ganjil karena dua laporan seolah digabung menjadi satu peristiwa.
Dr. Tifa juga menduga adanya kebohongan dalam kasus ijazah palsu Jokowi tersebut. Lawyernya. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan ya alhamdulillah tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada yang hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Al-Katiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi nanti Pak Al-Katiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya. Itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu apa? Itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Contoh ya misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya contoh misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min zalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah. Lembaga Anti Rasuah KPK berencana memanggil selebgram Lisa Mariana untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Pemanggilan Lisa diagendakan pada Jumat besok. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan Lisa Mariana sebagai saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Budi menyebut KPK fokus mendalami aliran dana non-budgeter yang menjadi permasalahan di BJB. Diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara korupsi pengadaan iklan di BJB. Melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, yang kemudian KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa, peruntukannya untuk siapa. Nah itu yang oleh penyidik didalami dari keterangan-keterangan para saksi yang sudah dipanggil. Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat sangat dibutuhkan dan informasi-informasi yang nanti disampaikan oleh saksi tentu akan sangat membantu bagi penyidik untuk kemudian bisa mengungkap dan membuat terang perkara ini. Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. KPK menyebut dugaan korupsi yang berlangsung pada 2021 sampai 2023 telah merugikan negara sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.